Saya mau tanya, penyebabnya apa ya sehingga kamu mualaf? Apakah kamu sudah memahami Alkitab dengan benar gitu? Apa yang kamu pelajari sebelumnya sehingga kamu mualaf? Oh, aduh, kenapa mesti ditanya lagi ya? Kan banyak gitu apanya tuh. Tapi yang saya mau tanya itu ya, begini. poinnya aja ya. Poinnya aja. Makasih Bang Fadli. Jadi yang mau tanya saya, yang pengen saya tahu tuh begini. Soal kamu ada di Muslim itu bagi saya nggak masalah. Tetapi apakah kamu sudah mengerti tentang Alkitab atau tentang kebenaran di Alkitab atau tentang keselamatan yang ditawarkan oleh Alkitab? Apakah kamu sudah mengerti sekali sehingga kamu pindah gitu? Tapi kalau kamu belum mengerti, pindah itu disayangkan. Tapi kalau kamu sudah mengerti sekali tentang keselamatan apa yang ditawarkan oleh Alkitab, lalu kamu pindah, ini disayangkan. Kalau kamu sudah mengerti ya, tapi kalau kamu belum mengerti ya wajar aja. Nah, pertanyaan saya, menurut kamu keselamatan di Alkitab itu apa? Sebenarnya begini ya, Bang siapa? Bang Suki yang nanya ya. Suki begini. Ya. Yesus kan tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Memang Ya, betul. lalu? Dikatakan aku dan Bapa adalah satu, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan selalu dikatakan bahwa Yesus itu adalah penolong dan keselamatan kita karena dia telah menebus dosa kita. Tetapi kalau kita baca baik-baik, itu tidak ada konteksnya penebusan dosa itu tidak ada. Yesus itu dihukum karena dia itu mengaku dirinya adalah anak Allah. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia itu hanyalah adalah Allah saja, Allah Bapanya. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Allah Bapanya. Terus yang membangkitkan siapa? Allah Bapanya. Tetapi konteks kebangkitan di sini juga nggak ada. Karena apa? Ketika Maria Magdalena datang, dia hanya mendapati kubur Yesus kosong, sementara mayat nggak ada. Kalau memang dia betul-betul seorang Tuhan, dia harus menunjukkan kekuasaan dia. Sementara dia mengatakan, Yohanes 5:30 kan tadi udah dibaca itu. Aku tidak dapat berbuat sesuai kehendakku sendiri. Jadi poin di sini Yesus menjadikan dirinya Tuhan itu di mana? Nggak ada. Makanya saya cari di dalam Quran lagi, apakah benar Nabi Isa itu mengaku dirinya adalah Tuhan dan Allah membenarkan? Yesus saja, Nabi saja mengatakan, sungguh maha suci engkau, sungguh engkau yang mengetahui, aku tidak mungkin berkata seperti itu. Allah aja mengatakan, apakah engkau mengatakan bahwa dirimu adalah salah satu dari Tuhan itu? Kepada Nabi Isa, tapi Nabi Isa menjawab apa? Dia tidak mengatakannya. Jadi sebenarnya di sini begini ya poinnya ya Bang. Keraguan-raguan saya pada waktu memang masuk Islam ada memang sedikit. Ketika saya sudah masuk, saya harus mempelajari betul nggak, mantap nggak, begitu. Tetapi ketika saya membaca, ketika manusia ciptaan yang harus disembah, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menjadi ciptaan. Itu logika kita kemana? Berarti Tuhan tuh gak ada lagi kuasanya, dia gak Tuhan. Dia ilahian, dia ada keilahian yang mana? Yesus tidak pernah menunjukkan keilahian Allah dia tuh di dalam dunia. Pada waktu dia membangkitkan Lazarus saja dia berdoa, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Itu maksudnya apa? Biar Allah memberikan dia mukjizat, biar menunjukkan. Berarti Yesus menyatakan kemuliaan Allah Bapanya melalui dia, melalui mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Bapanya kepada dia. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Inilah Tuhan Allahku, inilah Bapakku. Bahwa dia saja yang disembah. Begitu. Yesus kan selalu mengatakan, hidup yang kekal itu, engkau mempercayai Allah itu adalah satu-satunya Allah. Dan aku ini adalah utusan. Itu kan kata Yesus. Jadi di mana poinnya yang membuat saya itu harus menyembah manusia? Ketika Allah menjadi manusia, berarti Allah itu nggak ada lagi, kekuasaan dia nggak ada, dia maha rendah. Itu saja poinnya Bang. Oh gitu. Ya. Tadi kan Mbak Nora mengatakan Yesus itu hanya manusia. Ya benar dia manusia. Sekarang Yesus kan mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa kamu harus keluar? Bukankah Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapakku kalau tidak melalui aku. Berarti tujuan Yesus menyuruh kita
Kemana? Berarti ke bapaknya. Pada Bapak. Kalau Iya. kau mau ke bapakku, melalui aku. Berarti dia tuh hanya Iya. perantara, jembatan. Benar. Nah, Tetapi, kenapa kamu tidak jangan lupa, mengikuti Bang. jalan Yesus? Ya, jangan lupa, Bang. Jangan lupa. Jangan lupa apanya. Yesus selalu mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat di kalangan Bani Israel. Dia hanya apa dibilang ya? Perantara, maksudnya dia hanya memutuskan, maksudnya menyelesaikan apa visinya hukum Taurat dari Nabi Musa. Tetapi ketika Yesus diutus, dia diutus untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, di sini yang salah. Yesus kok dituhankan? Aku tuh diutus. Bapa yang bersaksi tentang aku, dialah yang mengutus aku. Itu katanya Yohanes 5. Bapa yang bersaksi tentang aku, dialah yang mengutus aku. Segala pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Segala firman yang telah disampaikan kepada Bapa telah kusampaikan. Firman telah disampaikan, pekerjaan Bapa telah disampaikan. Apa pekerjaan Bapa? Kemuliaan Bapa itu aku yang menyatakan. Betul, melalui mukjizat-mukjizatnya. Oh, berarti benar, dia ini adalah utusan. Berarti Allah itu memang ada. Dia ngasih tahu kan kayak gitu. Dia kan ngasih tahu kayak gitu, Bang Suki. Iya kan? Ya, Jadi yang kamu Mbak mengenal Bapa itu Nora, dari mana kalau nggak melalui Yesus? iya, yang Mbak Nora jelaskan itu nggak salah, benar. Tapi masalahnya kenapa Mbak Nora keluar? Nggak ikut aja Yesus. Kan pernyataan Yesus, pengungkapan Yesus atau firman yang disampaikan oleh Yesus yang merupakan firman Bapa itu kan ada di Alkitab. Kenapa kamu harus keluar? Di dalam Kisah Para Rasul, kalau nggak salah ya, tolong nanti dikorek. Aku akan pergi dari dunia ini. Dan aku akan mengutus roh kebenaran. Roh penghibur. Roh penghibur. Nah, sekarang di sini begini, Bang. Kenapa tiba-tiba sekarang ini muncul Injil Barnabas? Yaitu mau menyimpangkan Injil yang sebenarnya. Tidak ada menyimpang. Kenapa ketika Injil Barnabas turun menceritakan semua nanti riwayat-riwayat, padahal si Barnabas itu loh yang selalu setia mengikuti Yesus. Kenapa nggak dimasukkan? Itu kan judulnya Injil Barnabas, tapi yang menulis bukan Barnabas. Jadi ada pihak lain yang ingin menyimpangkan dari Injil yang sebenarnya. Dia memakai nama Barnabas. Sekarang gak usah kita gak usah kaji. Kalau Allah Bapa itu konsisten, kenapa mesti dia mengutus lagi Nabi terakhir Nabi Muhammad? Untuk apa? Udah cukup Yesus aja nih yang terakhir nih kalau memang utusan. Udah jangan ada yang lain. Di Alkitab kan tidak ada utusan yang lain selain Yesus, nggak ada lagi. Jadi berarti janji Bapa itu begini, Bang. Janji, berarti Allah tidak konsisten di situ. Kenapa diutusnya lagi Nabi terakhir? Janjinya kan waktu Hawa jatuh dalam dosa, dia mengatakan ada satu keturunanmu yang akan meremukkan kepala si ular. Cuma satu. Nah, yang datang itu Yesus. Ya udah nggak ada lagi. Nah terus yang datang Yesus. Terus kenapa diutus lagi Nabi Muhammad? Di Alkitab nggak ada. Di Alkitab nggak ada itu. Berarti Allah yang ada di dalam Alkitab itu tidak konsisten dong. Bukan nggak konsisten. Jadi Alkitab ini lengkap, sudah selesai di perjanjian lama, di kitab Kejadian. Allah Alkitab berjanji. itu udah terlalu banyak kontradiksinya, Bang. Terlalu banyak ayat-ayat yang tidak betul. Banyak loh teman-teman itu, iya banyak teman-teman sudah mencari kayak di Matius atau Markus. Itu banyak ayat-ayat yang sudah tidak terdapat tetapi dimasukkan. Banyak. Banyak. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, tadi yang belum dijawab ya menurut saya. Menurut kamu keselamatan itu apa sih di Alkitab yang kamu pahami waktu itu ya? Atau sekarang? Waktu itu apa waktu sekarang? Kalau sekarang saya tidak sekarang percaya. Boleh deh sekarang. Ya waktu itu sampai sekarang boleh. Mungkin kan nggak berubah ya. Kalau apa yang kamu pahami?
Oke, begini Bang. Kalau di dalam Al-Quran ataupun di dalam Bible tertulis Yesus diutus bukan untuk Bani Israel, mungkin saya tidak akan juga menginjak Islam. Oh gitu. Ini saya bacakan ya. Ya. Mbak Nora, saya bacakan ini di Yohanes 10 ya, ayat 16. Ini kan tentang domba ya. Nah, di sini tulisnya begini, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi bukan hanya domba-domba Israel, tapi dia juga akan menuntun domba-domba yang lain. Itu artinya semuanya. Jadi artinya Yesus diutus untuk semua bangsa. Coba deh dibaca. Itu kan di sini di Yohanes 10 itu tentang gembala yang baik. Sebentar dulu Bang. Matius 10 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian perempuan itu, perempuan Kanaan, mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada dog." Orang yang bukan Yahudi. Matius 15, 24 sampai 26. Waduh, yang bukan Bani Israel dianggap dog. Itu gimana? Kan itu budaya di saat itu kalau di luar bangsa bisa itu. Bang, nggak bisa Bang, nggak bisa. Abang jangan begitu. Ketika nanti ada ayat seperti itu, oh itu tidak masalah. Tapi kalau ketika ada ayat ini, oh nggak seperti itu, jangan comot-comot ayat. Nggak bisa Kan kayak itu gitu budaya juga. budaya Yahudi di sana seperti itu. Begini Bang. Kalau di tempat lain ya bisa beda, Nih. nggak masalah itu. Matius 10 ayat 5 sampai 6 sudah saya baca. Yohanes 17 ayat 9. Kata Yesus, "Aku berdoa untuk mereka, Bani Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka." Bukan untuk dunia. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Tetapi kalau di Nabi Muhammad tidak dikatakan di manakah raja orang Arab. Nggak ada. Matius 2 ayat 5 sampai 6. Demikianlah ada tertulis dalam kitab. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Israel. Tapi gini, Mbak Nora, Sedikit aja, saya sedikit ya, karena saya juga mau Ya, makan. ya. Tetapi kalau di dalam Al-Quran tidak pernah diskriminatif. Tidak pernah dikatakan Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab. Nggak ada. Ya, jadi gini, Ada. yang saya mau jelaskan Mbak Nora itu akan oleh Alkitab tentang keselamatan manusia itu. Jadi yang ditawarkan tuh begini Mbak Nora. Waktu Tuhan menjadikan manusia, itu dia menghendaki manusia itu segambar dan serupa Allah. Ya, karena Adam ini tidak mencapainya rupa Allah itu, berarti kan gagal, tidak mencapai ya. Nah, keselamatan itu adalah bagaimana Tuhan mau menuntun manusia itu mencapai rupa itu, atau artinya memiliki kemuliaan itu. Jadi memiliki kualitas hidup seperti yang Sang Pencipta kehendaki. Itulah arti keselamatan. Dan waktu Yesus diutus turun ke dalam dunia ini, dia adalah Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Adam gagal mencapai keserupaan Allah, Yesus ini mencapainya. Maka Yesus dikatakan sebagai juru selamat, imam besar. Namanya imam kan diikutin, dituruti. Nah, kalau orang mengikuti cara hidup Yesus, dia akan memiliki kemuliaan itu. Nah, kemuliaan itulah artinya keselamatan. Bukan sekedar masuk surga. Jadi keselamatan di Alkitab itu supaya orang itu menjadi anak-anak Allah. Namanya anak, dia mewarisi gen bapaknya. Nah, Allah itu punya sifat karakter. Sifat karakternya itu mau diturunin kepada anak. Nah, siapa yang mau? Dididiklah. Nah, orang yang dididik mencapai
kemuliaan itu mencapai sifat karakter Allah, dia disebut sebagai anak-anak Allah, dan itulah yang disebut keselamatan. Jadi nggak semua orang Kristen kalau dia tidak mengerjakan keselamatannya, dia tidak mencapai kemuliaan itu. Artinya tidak selamat. Bukan berarti tidak masuk surga ya. Jadi ada levelnya. Jadi keselamatan ini maksudnya masuk di dalam keluarga Allah. Jadi di sana ada bapak, ada anak-anaknya. Yang di luar rumah itu bukan anak, tetapi hamba-hamba, karena tidak memiliki sifat anak. Ya, di dalam kerajaan surga itu begitu nanti. Ada kerajaannya, ada keluarganya gitu. Oke, Bang Suki. Ya, begini Bang Suki ya, saya sedikit ya, karena saya juga udah mau makan nih, lapar. Tadi datang si Firman, cuman gara-gara si Bere itu Firmannya jadi pergi pula tuh. Gini Bang Suki ya. Iya. Keselamatan di dalam perjanjian baru itu sebenarnya konteksnya udah blank itu. Kenapa saya katakan blank? Kalau di dalam Al-Qur'an Allah memuliakan nabinya. Wan, lu mute lu berisik pula. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Itu memuliakan sekali. Ya. Tetapi kenapa di dalam perjanjian baru malahan justru menghina, menghujat, menghujat lah. Seorang Tuhan ditangkap oleh tentara Romawi, disalibkan, dia disidang dulu, ditampar, diludahin, ditendang. Tetapi kalau nanti dikatakan itulah pengorbanan Yesus untuk menebus dosa, sementara konteks waktu dia diadili itu gak ada penebusan dosa. Orang Yahudi benci sama dia karena dia mengaku dirinya adalah Allah. Bukan Allah, gitu, anak Allah. Ya. Jadi begini Bang, kalau dia seorang Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana bisa dia menyelamatkan umatnya? Jadi dia bukan Yesus itu bukan Tuhan, Mbak. Dia bukan Tuhan itu sendiri, bukan Bapa itu sendiri. Dia anak Allah, bukan Allah itu sendiri. Jadi ada Allah Bapa. Begini Bang. Dia anak Allah. Ya, oke. Kalau dia memang anak Allah, berarti Allahnya kejam. Masa anaknya yang dikasihinya itu tidak diselamatkan? Sementara Nabi Isa bukan anak Allah, utusan Allah, tetapi dimuliakan dengan cara diangkat. Itu gimana? Iya. Nabi Isa bukan anak Allah tetapi dimuliakan. Ini anak Allah tetapi dibiarkan diludahin, dicaci maki. Iya, sebab itu dalam rangka menggantikan posisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang masuk dalam hukuman. Bang, ya. Di mana ayatnya di situ pada waktu dia disalibkan, Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Konteks dia disalibkan untuk penebus dosa. Di mana? Ada. Nggak ada, Jadi Bang. memang tujuan dia itu maksudnya gini. Ya, pengertian dosanya ini, maksud yang pertama ya, dosa originalnya itu jadi kegagalan Adam mencapai kemuliaan. Nah, Yesus ini mencapai Jangan kemuliaan. Lagi cerita tentang dosa waris, Bang. Enggak, jadi gini, memang kalau nggak ke situ nggak bisa. Masa dosa dari jadi Adam. Sama aja. Tunggu dulu, Bang. Tunggu, Bang. Waktu Adam dengan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Allah kan mengusir Adam dengan Hawa dari Taman Eden. Itu hukuman. Satu, diusir. Kedua, Adam harus bersusah payah mencari rezeki. Ketiga, Hawa harus bersusah payah untuk melahirkan. Keempat, iblis ular itu harus bersusah payah mencari makannya itu dengan memakan debu, merayap. Berarti dia dulu punya kaki. Nah, sekarang mereka sudah diberi Allah, kalian itu tidak puas, sehingga menyuruh Yesus lagi menebus dosa-dosa terdahulu. Berarti ngeri dong. Allah kalian ngeri nih. Makanya itu nggak masuk akalku. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi pada waktu Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, tetap kau harus kusalibkan, kata Allah tuh. Kan ngeri itu. Masa nggak diselamatkan anaknya? Iya, jadi mau nggak dengar penjelasan saya nih? Jadi kalau dari mulanya tuh begini, Mbak.
Jadi ini ada 3 ayat atau 4 ayat yang saya akan bacakan sehingga dapat mengerti apa sih arti selamat itu. Jadi begini ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 saya baca. Ayat 26-nya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Di sini ada gambar dan rupa. Di ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya mereka. Di ayat 26 ada 2 kata, ada gambar, ada rupa. Sedangkan di ayat 27 hanya gambarnya. Jadi maksudnya gambar ini adalah komponen atau unsur yang ada pada Allah diberikan kepada manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Lalu ada kata rupa. Rupa ini ada kualitasnya. Nah, di ayat 27 waktu dia menciptakan hanya gambarnya aja, artinya si Adam waktu diciptakan itu dia belum mencapai kualitas pikiran perasaannya. Nah, bagaimana supaya dia memiliki pikiran kualitas itu? Maka diberilah ujian itu, ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, jika Adam saat itu memakan buah dari kehidupan, dia akan hidup selamanya abadi dan dia akan beranak cucu. Diberilah kuasa untuk menguasai bumi ini dan hidup selamanya di bumi ini. Inilah sorga. Nah, karena dia gagal, maka Allah berjanji keturunan Hawa nanti akan datang yang akan taat, tidak seperti iblis tidak taat. Nah, itu maksudnya mengalahkan iblis. Bang Suki, jadi meremukkan kepala iblis. Bang Suki, kenapa bisa abang katakan bahwa Adam itu gagal? Bukankah Allah itu maha tahu? Nah, kegagalannya itu begini Mbak Nora, sama seperti saya punya anak, ya saya akan serahkan perusahaan saya. Sebelum saya mau serahkan perusahaan saya ini, saya harus sekolahkan dulu nih anak, saya kuliahkan. Dia supaya sarjana, supaya bisa memimpin perusahaan. Waktu dia saya kuliahkan, anak ini tidak bertanggung jawab terhadap sekolahnya. Lalu udah usianya harusnya dia lulus, dia tidak lulus, tidak sarjana, sehingga tidak saya serahkan. Berarti dia gagal. Lah bagaimana dia tidak sarjana lalu minta maaf? Apakah dengan meminta maaf lalu dia jadi sarjana? Kan nggak bisa. Bukan gitu konteksnya Bang Suki. Enggak, sebegitu benar. Nih coba dengar dulu. Allah tahu. Tunggu dulu Bang. Kalau memang Allah tahu Nabi Adam itu akan jatuh ke dalam dosa dan dia gagal sehingga tidak jadi hidup yang kekal, kenapa diciptakan? Tumbuhan itu kenapa diciptakan oleh Allah? Iya, jadi di situ ada pohon yang buahnya buat kebutuhan jasmani, ya. Lalu ada buah yang untuk kehidupan jiwa. Dan kebutuhan jiwa itu, pohon kehidupan itu maksudnya apa? Firman, ya, kebenaran. Kalau pohon pengetahuan baik dan jahat itu artinya di sana itu ada iblis. Juga, loh, iblis ini ciptaan apa? Halo? Suaranya berhenti nih Mbak Nora. Ya Mbak Nora suaranya terputus-putus ya. Masih kok. Gambarnya berhenti. Masih putus. Signalnya merah ya. Signalnya merah jadinya terputus-putus. Bibirnya merah. Jelek. Oh iya. Saya aja nih. Masih jelek apa enggak? Abang Wan. Ya, masih nge-lag. Ini dimatiin dulu kamera sebentar. Kameranya dimatiin dulu sebentar. Kameranya Manora dimatiin sebentar coba. Kameranya dimatiin nanti nggak nge-lag. Ya, kameranya dimatiin. Mungkin gitu. Bentar. Waalaikumsalam Mang Ojo, tahu. Memang jaringan di tempat mamaku agak susah ini. Udah masih nge-lag. Enggak, udah bagus sekarang. Udah terus itu. Ya. Nah, itu hilang merahnya tuh. Oh, tadi merah ya? Ya. Bukan begini Bang Suki. Kalau memang kalau Allah tahu Adam itu akan berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, kenapa mesti diciptakan pohon itu? Gitu loh. Jadi kalau misalnya konteks datangnya Yesus, aduh, saya punya jaringan lagi ya. Jaringan ya Bang?
Enggak, Bang Wan. sedikit. Ya bagus. 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 Bagus ya bawahnya. Bagus. Ah, bagus. Bagus. Ya. Ya, lanjut. Jadi kalau begini loh konteksnya, kalau Yesus datang untuk menebus dosa-dosa terdahulu, dosa waris, itu udah gabrul. Kenapa? Yesus aja nggak kenal sama Adam. Adam dan Hawa nggak tahu. Gitu loh. Jadi di mana di sini konteksnya penebusan dosa itu dosa waris. Buktinya sekarang saja sudah ditebus Yesus saja manusia tetap matinya. Saudara, di Alkitab ini Tuhan hanya menghadirkan dua manusia, Adam dan Yesus. Adam tidak mencapai kemuliaan Allah, Yesus mencapai kemuliaan Allah. Itulah menebusnya. Artinya yang direncanakan Tuhan memiliki manusia yang segambar serupa Allah atau memiliki kualitas hidup yang diharapkan sesuai standar yang dikehendaki Tuhan, itu adanya di dalam Yesus. Itulah menebus. Sama aja kamu punya anak, saya mau punya anak pengen sarjana, anak pertama nggak sarjana, waduh kecewa, anak kedua sarjana, itu menebusnya karena kamu mengharapkan punya anak sarjana. Nah, Yesus ini gambar rupa Allah, sedangkan Adam tidak. Itu penebusannya. Nah, gambar rupa Allah ada, dia dijadikan role model, contoh. Makanya dikatakan sebagai pokok keselamatan, juru selamat, imam besar. Ikut dia aja supaya seperti dia gitu loh. Itulah keselamatan, Mbak Nora. Bang Ucup lanjut dulu atau siapa? Saya makan dulu Bang Wan. Saya makan dulu ya Bang Ucup. Iya, silakan, silakan. Saya makan dulu bentar ya. Bang Ucap ya.